Yo 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 yo. Selamat datang kembali di sini, di mari, neng kene. Berjumpa lagi dengan Serpi Film, iya kan? Kali ini Serpi Film akan melanjutkan alur cerita Pokemon Master Journey The Series Part 23. Oke, karena sebelumnya ada kendala, jadi kami upload di sini. Oke, tanpa berlama-lama langsung ke alur ceritanya. Prefektur Galar telah mengalami kekacauan yang begitu hebat akibat banyak Pokemon yang menjadi raksasa dan mengamuk di kota-kota. Hal itu terjadi karena kota Knuckle terlihat Eternatus yang menjadi sumber utama. Apakah bencana dahulu kala yang ada di Galar akan terulang kembali? Nampaknya kejadian itu disiarkan live streaming oleh sebuah media yang kemudian ditonton oleh Profesor Magnolia. Kemudian berpindah ke Dande yang sudah sampai ke atap dan berhadapan dengan Eternatus. Sementara di sisi lain, kawanan tim Rocket masih dikejar oleh Nyard. Tapi tak lama Nyard tersadar ketika mereka mengatakan terkait tuannya, berupa misi dan perintah dari Sakaki. Langsung saja Nyard menuju ke atas. Kemudian ke Dande yang akan mencoba menghadapi Eternatus dengan Gigantamax. Tapi saat Dande bersiap, Nyard tiba-tiba muncul dan menyerang Eternatus. Ternyata serangan Nyard dan juga Gigantamax Dande dapat digagalkan oleh Eternatus. Karena dari awal Eternatus memang menyerap partikel yang ada di Galar. Karena hal itu dapat merubah wujudnya menjadi bentuk terakhir. Hal itu diucapkan oleh Ketua Rose ke Satoshi yang sedang berhadap-hadapan. Sampai kemudian mereka bertarung. Sementara di lantai bawah, Go dan Rabbitfoot juga sedang berjuang untuk menghadapi Olive dan Milokarosnya. Di sana Rabbitfoot tak ingin menggunakan teknik lain selain Ember, karena teknik itu dibuat bersama-sama oleh mereka. Tiba-tiba dari atas puncak, Eternatus melepas serangan. Mengetahui serangan Eternatus, Satoshi agak sedikit goyah untuk melawannya nanti. Tak lama kemudian Ketua Rose kembali menyerangnya. Untungnya Riolu menahan kedua serangan dari Pokemon Ketua Rose. Sementara di bawah, Go juga memikirkan cara supaya dapat menang dengan menggunakan teknik Ember. Sampai akhirnya Go mendapat ide untuk menyerang dari berbagai sudut. Kembali ke pertarungan Satoshi, di mana Riolu sedang berevolusi menjadi Lucario. Sampai akhirnya berhasil mengalahkan kedua Pokemon Ketua Rose. Sementara Rabbitfoot juga sedang berevolusi menjadi Esbun. Dan hanya dengan sekali serang, Esbun berhasil mengalahkan Milokaros. Sementara Sonia dan Kibana juga telah berhasil menumpas semua anak buah Ketua Rose. Kemudian di atas puncak Satoshi telah sampai, dan di sana juga terlihat Dande yang sedang berjuang menghadapi Eternatus. Tak lama kemudian Go juga datang dan mereka saling terpukau dengan evolusi yang terjadi pada Pokemon masing-masing. Setelah itu, Dande lalu mencoba menyerang Eternatus. Saat Dande mencoba menangkapnya, Eternatus malah semakin kuat dan menghancurkan Pokeball tersebut.
Di sana Eternatus juga berubah wujud ke bentuk terakhirnya. Karena di sana Dande kesakitan, akhirnya Satoshi dan Go bekerja sama untuk melawan Eternatus. Namun serangan dari mereka masih tidak mempan, sampai kemudian pedang dan tameng yang dibawa oleh Go tiba-tiba bersinar. Namun sinar itu menghilang lagi. Di saat Satoshi dan Go bertanya-tanya mengenai pedang dan tameng tersebut, Eternatus tiba-tiba kembali menyerang. Serangan dari Eternatus ternyata telah membuat pedang dan tameng itu bersinar. Mengetahui kenyataan itu, Satoshi dan Go akhirnya melawan kembali. Tiba-tiba serangan Eternatus dihalau oleh Zacian dan Zamazenta. Di sana Zacian dan Zamazenta juga berubah ke wujud lain dan kemudian bertarung bersama Satoshi dan Go. Sampai kemudian Eternatus pun tumbang. Di sana Go dengan cepat mengeluarkan Pokeball. Namun Pokeball itu tiba-tiba membesar. Sampai akhirnya Satoshi dan Go bersama-sama untuk menangkap Eternatus. Pada akhirnya mereka berhasil menangkapnya. Setelah itu Zacian dan Zamazenta pergi dan kepergian mereka mengembalikan keadaan menjadi normal kembali. Sampai kemudian pedang dan tameng tiba-tiba datang menghampiri Satoshi dan Go. Setelah insiden itu di rumah Profesor Magnolia, di sana Profesor Magnolia mengatakan jika Ketua Rose belum diketahui keberadaannya. Sementara Eternatus saat ini disimpan di ruang bawah tanah. Karena Eternatus hanya tertidur dan ada kemungkinan jika akan bangkit kembali. Perkataan itu diucapkan ke Sonia yang saat ini telah diluluskan sebagai Profesor Pokemon oleh Profesor Magnolia. Sementara di hutan hayalan terlihat Satoshi dan Go yang telah mengembalikan pedang dan tameng. Sekaligus di sana Satoshi juga berharap untuk bertarung melawan Zacian. Sementara Go memiliki harapan untuk menangkap Zamazenta. Setelah itu mereka pun pulang. Lalu pada keesokan harinya di lab penelitian, Profesor Sakuragi mengabarkan ke Satoshi dan Go jika lab penelitian telah mendapatkan energi psikis yang diyakini milik Mew. Mendengar itu langsung saja mereka berdua menginginkan untuk pergi ke tempat keberadaan Mew yang berada di Pulau Selo, pulau yang terisolasi. Akhirnya mereka pun berangkat dengan menggunakan kapal. Hingga tak lama kemudian perjalanan mereka pun sampai di Pulau Selo. Dan langsung saja mereka bergegas untuk menyusuri pulau tersebut. Saat di perjalanan mereka bertemu dengan banyak Pokemon. Di antaranya adalah Mankey yang kemudian ditangkap oleh Go. Sayangnya setelah ditangkap mereka berdua dikejar oleh kawanan Mankey. Sampai kemudian kawanan Mankey itu tidak mengejar lagi. Karena ternyata Satoshi dan Go sedang berada di tengah-tengah rawa penghisap. Di sana karena Go belum sepenuhnya terhisap, ia pun dapat meloloskan diri dan Go mengeluarkan Pokemon Heracross untuk menyelamatkan Satoshi dan Pikachu. Setelah itu, Go mendapatkan ide supaya dapat menyeberang rawa tersebut, yakni dengan mengeluarkan Caterpie. Setelah berhasil menyeberang rawa penghisap, mereka lalu dihadapkan lagi dengan sebuah sungai. Di sana awalnya mereka melangkah di bebatuan dengan aman. Namun tiba-tiba ada seekor Gyarados muncul dan menyerang. Sampai kemudian Satoshi dan Go hanyut ke sungai setelah terkena serangan dari Gyarados. Go kemudian mengeluarkan Dugong. Namun tanpa mereka duga ternyata mereka sedang menghadapi air terjun.
Oh, ternyata mereka selamat dan hanya pingsan setelah jatuh dari air terjun. Tak lama kemudian beberapa Pokemon muncul. Karena Pokemon-Pokemon itu lucu, Satoshi dan Go berniat untuk mendekatinya. Namun yang terjadi, para Pokemon itu ketakutan dan melarikan diri. Hal itu membuat Satoshi dan Go bingung. Lalu mereka melanjutkan perjalanan, sampai kemudian bertemu dengan sosok Pokemon buatan dari DNA Mew. Mewtwo adalah Pokemon yang dibuat untuk menjadi yang terkuat, dan mereka ternyata saat jatuh dari air terjun Mewtwo yang telah menyelamatkannya. Di sana mereka berbicara dengan Mewtwo menggunakan telepati. Setelah itu Satoshi mengatakan ke Mewtwo jika dirinya berkeinginan untuk menantangnya bertarung. Sementara Go menginginkan untuk menangkapnya, dan hal itu pun disetujui oleh Mewtwo. Di sana Pikachu menerima serangan dari Mewtwo yang membuatnya kesakitan. Satoshi kemudian menyuruh Pikachu untuk istirahat dan ia pun lalu memilih Lucario. Serangan demi serangan yang dilancarkan ke Mewtwo selalu ditangkis olehnya. Namun di sana mereka tak menyerah dan masih mencoba untuk menyerang. Hingga pada puncaknya Mewtwo mengatakan ke mereka apakah masih siap untuk mewujudkan impiannya. Dan jawaban mereka membuat Mewtwo kagum karena Satoshi dan Go memiliki ikatan kuat dengan Pokemon-Pokemonnya. Hingga kemudian para Pokemon sebelumnya mendatangi mereka. Di sana Mewtwo mengatakan jika ikatan dengan Pokemon sangat jarang terjadi karena Pokemon-Pokemon yang ada di sana pernah disakiti oleh manusia. Ditambah lagi Pulau Selo tidak pernah didatangi oleh manusia. Dan kedatangan Satoshi dan Go menjadi kenikmatan tersendiri bagi Mewtwo. Lalu kemudian tiba-tiba Mewtwo membuat teleport. Saat Satoshi dan Go terbangun, mereka ternyata sudah berada di depan lab penelitian. Dan tak lama kemudian Koharu dan yang lain mendatangi mereka. Di sana Profesor Sakuragi menanyakan apakah sudah bertemu dengan Mew. Tanpa mereka ketahui ternyata ada Mew yang sedang berkeliling di langit. Oke, cukup sekian, jadi itulah alur cerita dari Pokemon Master Journey The Series Part 23. Jangan lupa support channel kami, like, komen, subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah.